jarang-jarang ya. Ini dalam satu studio gini gue ngajak orang datang. Jadi mungkin aja besok-besok kita bikin semacam podcast. Asik. Podcast ada yang denger nggak tadi? Nah. Ini antara salam corona atau apa segala salam macam. corona. 1 meter udah belum? 1 meter ya? Ujung kanan sama bahu ke kiri lo, bahu kanan gue 1 meter. Jadi, jarang-jarang nih, bukan jarang-jarang, mungkin pertama kalinya gue bikin konten, bikin vlog bareng non pria. Dan beliau lah orang yang beruntung. Enggak lah. Lagu gue. Mbak siapa namanya? Saya Debbie. Mbak Debbie. Aku Panggilannya tersanjung sekali loh, pertama kali nih berarti. pertama kali, wanita pertama kali. Wah, kita sempat sama itu Mbak Ratu, cuma memang guanya nolak. Oke. Nggak. Jadi ini pertama kali, thank you. Mbak Debbie, ini sebelumnya mungkin kalian ngelihat ya, gua pakaiannya, tonton lagi reviewnya boleh. Jadi Review tahun lalu. Nah, kalau ngelihat bajunya beliau pasti bisa ketebak dong. Sebenarnya Debbie ini siapa? Kelihatan banget ya, kelihatan banget kalau beliau adalah officialnya. Official, gue bilang official bener nggak sih? Manajemennya. Oh, kalau official tuh lebih ke orang yang ada menemani pemain yang di lapangan. Lebih ke yang di tim ya bang. Jadi kayaknya langsung pengen tanya ini bang pasti. Tapi memang idenya untuk membuat konten ini bersama beliau adalah gua mau nanya kenapa tapi boleh dong cerita dulu dong Debbie ini siapa, terus ngurusin apa di Badak Lampung, terus ya intinya sampai kenapa lo harus ada di sini boleh. Kenapa akhirnya diundang sama Spider-Man Indonesia? Gimana? Tapi nggak bisa dibuka ya tuh? Ini apanya ya? Berkahnya. Penasaran selama ini siapa ya di balik biar takut, gitu? Biar takut orangnya. Biar nontonnya nggak cuma buat seru-seruan aja. Ini kayaknya seru banget nih. Oke, Bang Spedi. Iya, aku thank you banget sih kita sebagai wanita pertama merasa tersanjung. Mantap. Ada di satu meja dengan Bang Spedi. Ini studio baru loh, Mbak Debbie. Oh, ya ampun keren banget. Oke. Iya, aku sebenarnya salah satu dari part manajemennya Badak Lampung FC. Kalau partnya apa sih sebenarnya lebih ke komersial sih. Jadi bagian partnership, sponsorship sama promotion segala macam sih. Jadi lebih ke arah ke sana gitu. Nah, udah tahu ya. Jadi kalau pasti kan di klub itu ada yang ngurusin timnya, ada yang ngurusin klubnya. Nah, jadi makanya aku part of management. Jadi sampai ke media gitu juga di bawahmu juga? Enggak ada beda lagi. Cuma kan tetap ada relate-nya lah kayak gitu. Oke. Jadi dan itu normal sebagai sebuah klub ya. Memang selalu ada orang-orang yang ngurusin yang tadi Debbie bilang gitu. Oke. Normalnya klub, tapi klubnya mungkin belum semua klub punya ya. Gitu. Oke. Berarti dengan adanya Debbie ini berarti memang si Badak Lampungnya atau tempat kalau bekerja atau klub Badak Lampungnya ini sangat fokus dengan yang namanya relasi atau hubungan dengan sponsor segala macam ya. Dan memang perlu ada ya. Perlu karena demi berlangsungnya klub itu sendiri. Jadi supaya kitanya makin bagus, pemainnya juga makin bagus. Jadi kita tetap butuh kayak manajemen sendiri juga harus di-upgrade terus kan. Oke, keren. Oke, jadi gue punya pertanyaan deh. Sebenarnya ya kita tahu ya di jersey yang gue lama pun ada nama klub sebelumnya. Di jersey nama lama ya. Kiri. Oh iya. Di sini. Ya, jadi kalau teman-teman atau netizen itu kemarin ngelihat ya Badak Lampung ini orang ngomongnya ini bahasa kasarnya ya, wah ini klub jadi-jadian kata mereka. Klub siluman lah apalah. Kalau gue bilang, kalau gue pribadi ya kalau klub lamanya udah nggak punya dana atau nggak kuat lagi ya mau dimatiin itu klub kan, mendingan kan ada memberikan kesempatan untuk orang lain yang punya gitu kan. Dan toh pada akhirnya kebetulan kan pindahnya ke Lampung nih, jadi Badak Lampung cocok banget di saat Lampung tidak punya klub yang kuat
mungkin dulu banget ya Persila apa? Iya, kayak 17 tahun PSBL ya. PSBL itu kan udah lama ya. Gua nggak ingat Ya, sih. belasan tahun udah yang belasan lalu tahun yang lalu pasti ya. Yang di kasta tertinggi ya. Di kasta tertinggi dan bagus banget si Perseru yang dulu itu bisa pindah di Lampung. Dan memang faktanya di Liga 1 kemarin penontonnya luar biasa. Banget kan, antusiasnya oke. Meskipun prestasinya waktu itu pada saat itu ya belum beruntung lah ya. Iya. Masih ada waktu dan gue yakin kita doain aja Liga 2 nanti tahun ini balik lagi ke Liga 1. Cuma pertanyaannya gini. Amin. Tadi kan gue bilang antusiasme supporter luar biasa. Berarti ini potensi yang baik banget dong dari sisi merchandise nih, Dep. Iya sih, kalau sebenarnya dari klubnya sendiri semenjak menyeberang ya dari pulau jauh kan, berapa pulau tuh? Dari Papua jadi ke Sumatera ya. Jadi kita ngeliatnya sebenarnya kayak antusiasnya bener-bener emes sih kalau aku bisa bilang. Aku pribadi pertama kali lihat di home yang kedua deh kalau nggak salah itu malah lawan Bali waktu itu. Itu kayak bukan klub baru, jadi kayak bener-bener full banget stadionnya dan antusias mereka. Ya, wow. full banget antusiasnya mereka tuh bener-bener parah. Jadi kayak aku sih ngeliatnya bener-bener memang Indonesia tuh hobinya ya sepak bola ya. Gila, mau ya. dari nonton, mau dari main ya sepak bola. Jadi kayak pas ngeliat kemarin di tahun lahirnya Badak Lampung tuh bener-bener wow, ini banget sih, besar banget ternyata antusiasnya mereka gitu. Nah, kalau relate sama apa sih dampaknya ke merchandise-nya kita, sebenarnya sih kalau balik lagi sih kalau untuk ukuran klub baru lahir tahun lalu 2019 dari segi penjualan sebenarnya bagus sih, cukup bagus lah. Merchandise ini gue nggak ngomongin jersey doang ya, Dep ya? Segala macamnya ya? Karena kebetulan memang tahun lalu kita masih fokus di jersey aja merchandise-nya gitu. Oke. Tapi itu cukup bagus banget, kita juga lumayan ya salut sih sama teman-teman fans di Lampung dan di luar Lampung juga yang mau beli jersey-nya kita gitu untuk merchandise. Meskipun untuk jersey timnya masih baru banget gitu ya, baru lahir. Tapi memang kalau di compare gimana ya, angkanya itu tidak bisa mewakilkan fans yang datang. Jadi ngerti. Kayak tinggi cuma mungkin nggak bisa yang kayak Cuma yang aku heran ya, di stadion penuh juga yang pakai baju jersey. Dari mana tuh? Banyak pakai jersey? Iya. Asli atau enggak nih pertanyaannya kan? Asli atau enggak? Itu makanya. Tapi di sekeliling-keliling stadionnya udah ada jualan-jualan jersey juga waktu itu? Iya, gitu. Harus kita telisik guys, biar stop bajakan. Dari mana itu mereka dapatnya? Oke, ya. Gitu sih. Jadi ramenya, di dalam rame, mereka juga antusias. Terus berarti kalau tadi lo ngomongin jersey ya mungkin ke depannya ya memang jersey pencintanya nggak semua penonton sepak bola ya, tapi ada juga yang cukup dengan membeli kaos tuh mereka sudah ya pada akhirnya intinya belinya sama klub lah ya biar ngebantu klub juga. Jadi mudah-mudahan sih di tahun yang kedua ini merchandise-nya variannya lebih banyak ya. Kemarin sih kita memang penjualannya lewat online kan? Iya kan lewat Bukalapak. Nah, jadi ya sponsor kita. Jadi itu juga yang bikin, jadi sepaket sih, kita juga tiket kan full online. Nah, pembelian merchandise juga full online. Jadi sebenarnya sepaket banget. Kemarin mungkin itu yang mempermudah juga kan teman-teman fans untuk beli, untuk bisa dapetin merchandise kita. By the way, satu stadion berapa sih, Dep? Fullnya kapasitasnya? Sekitar 12-15 ribu. Nah, banyak ya. Banyak. Ya, mudah-mudahan. Tapi memang itu stadion masih lama ya. Maksudnya bukan, kalau sekarang kan kapasitinya lebih tinggi tuh, lebih besar lah. Maksudnya kalau untuk stadion-stadion yang udah baru. Tapi kalau Sumpah Pemuda itu memang stadion masih yang kayak dulu. Cuma kita masih renovnya tuh di rumputnya, makanya yang rumputnya keren itu. Oke, mantap. Tahu kan? Iya, ini salah satu rumput yang ya Liga 1 lah, kualitas lah. Ya mungkin kita tunggu, siapa tahu tahun depan. Ini mungkin pertanyaan yang banyak ingin sekali didengar oleh netizen jersey lah ya. Ya mungkin netizen. ada juga netizen Badak Lampung, fansnya namanya apa, Dep? Panggilannya ada nggak? Kita sih sebenarnya kalau timnya panggil Laskar Saburai. Tapi kalau fanbase-nya ada 3-4. Ada 3-4 nama. Jadi ada Balafans, ada Blaster, ada Sigar South. Ini yang baru-baru juga ya namanya? Rata-rata baru ya? Tapi dia udah, istilahnya memang udah fanbase bola. Fanbase bola yang lama, tim-tim yang lama dulu. Ini pertanyaan yang paling ingin dilayangkan oleh sama teman-teman.
Kalau misalnya lo nonton review gua, mungkin Banyak lebih- yang nanya ya? Banyak, mungkin banyak yang lebih ke negatif daripada positif nih, Dep. Gua ngomong apa adanya. Oke. Nah, yang tahun lalu, gua ngomongin tahun lalu, kita belum sampai ke tahun 2020 nih ceritanya. Ini jersey yang gua pakai, kebetulan waktu itu reviewnya gua kurang bagus karena gua lebih ngomongin ke kualitas sih. Tapi belum itu dulu lah poinnya. Gua nggak perlu nanya, lo kenapa kualitasnya begini? Nggak, bukan itu. Tapi lebih ke ini kan di jersey Badak Lampung Liga 1 2019 itu kan nggak ada brandnya, Dep. Iya. Jadi kalau tahun 2009 sebenarnya kita tahu tahun lalu itu fenomena namanya kalau kita pakai bahasa self brand. Self brand. Jadi ada beberapa tim-tim Liga 1 lainnya yang tidak memakai brand atau tidak melibatkan pihak kedua, mau sponsorship lah mungkin di bahasa mau sponsorship ya, untuk mensupport jersinya atau untuk membuat jersinya. Jadi banyak nih. Ya kita nggak usah muluk-muluk ya. Bali United, Persebaya, sampai Persib Bandung pun melakukan hal yang sama dan Badak Lampung melakukan hal yang sama. Iya. Pada saat Trennya itu. ya. Pada saat itu yang kita baca begitu ya. Wah, Badak Lampung nih dengan segala bahasannya yang luar biasa itulah. Nggak ada brandnya. Ya gue sebagai pecinta jersey, gue beli dong. Sesimpel itu, gampang beli Bukalapak. Bahkan waktu itu gue belinya diskon lagi kan. Lumayan, gue beli. Harganya memang terjangkau guys. Harganya terjangkau banget, oke. Tapi ya pas begitu nyampe, agak terdiam gitu. Ceritanya aku nggak ada di sini. Ceritanya nggak apa-apa ya, boleh dong, Ngomong boleh aja. dong. Ya bisa nonton reviewnya. Yang pengen kita tanya memang kenapa tahun 2019 itu memutuskan untuk self brand gitu. Oke. Apakah sama seperti yang lain? Nggak apa-apa, boleh dong, cerita dong. Ya sebenarnya sih balik lagi mungkin ya, mungkin memang kan tahun tren itu juga ada di tahun lalu kan, tren yang self brand itu sendiri. Itu mungkin jadi salah satu concernnya manajemen, top manajemen untuk punya jersey dengan self brand. Self brand ya. Jadi kita pengen memang lahir dengan konsep klub yang lengkap lah gitu. Karena memang istilahnya kayak ya kita juga produksi jersey kita sendiri kayak gitu sih. Jadi memang dan fokusnya memang ke brandnya Badak Lampung FC sendiri gitu. Oke. Pada saat itu, Ya. that simple ya. Jadi memang sebenarnya memang ingin produksi sendiri ya. Tapi ya gitu kan. Jadi udah jelas ya memang pada saat itu, dan memang pastinya ini hitung-hitungannya ada pendekatan bisnis juga, ada ya branding yang lo bilang sendiri, macam-macam ya. Oke. Tapi kalau misalnya tahun lalu itu self brand, gua pribadi sangat-sangat amazed ya bahasanya. Sangat-sangat ternyata tahun 2020 Badak Lampung kerjasama dengan pihak kedua nih, Dep. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi sih sebenarnya ya ngikut aja ya, tapi karena tahun lalu waktu itu banyak nadanya kurang, tiba-tiba tahun ini memutuskan untuk non self brand. Ini gimana lagi nih ceritanya? Dan kenapa? Pasti dong. Kenapa tiba-tiba memutuskan nih untuk bekerja sama dengan brand atau aparel gitu? Nah, Coba bentar saya pikir dulu. Enggak sih, jadi balik tadi kan memang kita datang memang pengen jadi klub yang memang lengkap lah gitu kan. Cuma memang ternyata memproduksi jersey itu butuh source yang cukup banyak dan fokus yang tinggi lah. Maksudnya kayak sedangkan ternyata kita mau fokus dulu nih ke part yang lain, yang terutama first teamnya kan. Nah di situ sih. Tapi memang sebelum itu juga banyak aspek yang mendasari kita akhirnya collab sama aparel. Memang dari tahun lalu tuh udah banyak banget yang ngajuin ya? Yang ngajakin kerja sama dari tahun lalu sampai tahun mau musim baru pun juga banyak yang open discuss untuk kerjasama sama Badak Lampung FC. Jadi kita juga ngelihatnya ya why not gitu. Kenapa kita nggak collab aja sama aparel lokal di Indonesia pun juga makin banyak dan makin bagus kok kualitasnya gitu. Jadi kayak itu sih salah satu dari salah duanya untuk kita akhirnya mau collab nih sama Marten. Dan baiknya juga kebanyakan memang kita juga dapat support yang lebih sih. Jadi kayak misalnya kerjasamanya partner juga tapi juga disupport juga kayak gitu. Oke. Jadi memang
sebenarnya bekerja sama dengan pihak kedua itu bagus ya, maksudnya memang not bad lah gitu sebenarnya. Ya, sebenarnya dua pilihan tadi yang kita sampaikan sebenarnya tidak ada yang baik dan jelek sih. Lebih kayak masalah fokus dan salah saja gitu. Karena kan memang kita bayangin ya guys, untuk membuat satu buah jersey pasti ada gampangnya, ada risetnya dulu, ada desainer timnya. Yang pastinya orang-orang seperti itu ya suatu pengeluaran dong gitu ya, maksudnya investasi juga buat untuk mendapatkan yang lebih gitu kan ya. Berarti poin-poin dari ada orang-orang tersebut, ada tim khususnya itu mungkin di tahun kedua ini lagi belum difokuskan ya, kayak tadi lu bilang ya, tidak difokuskan dulu tapi berusaha untuk fokus di yang lain. Jadinya opsi untuk memakai kerjasama dengan brand lain menjadi opsi terbaik. Jadi kalau memang tahun depan, apalagi kalau lolos Liga 1 lagi nih, Amin. ada ini nggak sih? Boleh ngelamar lagi nggak sih ya? Maksudnya ngirim penawaran lagi boleh terbuka nggak sih? Open lah. Kalau udah kayak begini nggak tahu nih, apalagi tahun depan Liga 1. Selama kita disupport mah. Selama disupport ayo aja. Tapi nggak mau kemungkinan lanjut lagi sama Marten dong. Oh iya. Soalnya kalau ya kan kita ini juga kan tahun pertama kita sama Marten juga kayaknya tahun pertama juga ya sama klub brand kita. baru lah bisa dibilang ya. Brand baru. Oke. Gitu sih. Kalau tadi lo bilang kerjasama pertama dengan Marten, gue sih ada vlog khusus sama Marwan Sayedeh ya, dinonton. Oh ada ya, aku belum lihat. Ngobrol sama beliau. Sebenarnya pertanyaannya gini, kenapa sama Marten? Ya tadi Marten tuh brand baru loh. Kok berani-beranian tiba-tiba langsung pilih Marten? Apa nih Dep, faktor-faktornya Dep? Sebenarnya gini, tadi kan banyak ya memang yang open discuss sama kita bentuk kerjasamanya macam-macam lah gitu. Tapi kenapa kita pilihnya Marten? Sebenarnya mungkin yang tahun ini kita ternyata satu visi misi nih sama mereka. Gitu. Jadi sebenarnya poin itu sih, aku belum ngomongin masalah spek, masalah kualitas, tapi kayak masalah visi misinya kita tuh ya mirip lah. Jadi kita akhirnya kenapa berani mengambil Marten, dan mungkin salah satunya gini. Ya sebenarnya Marten tuh memang lokal tapi memang ada part si Marwannya. Jadi dia kan sebenarnya memang mantan atlet, masih pemain lah gitu. Tapi maksudnya kita juga pengen apresiasi gitu kayak mungkin pemain jalurnya bisa nanti mau bikin bisnis di sport industry, kita juga apresiasi itu. Itu salah satunya. Dan ada faktor itu juga ya. Ya apa-apa. Itu kita senang aja sih ngeliatnya gitu. Dan itu kenapa juga jadi dasar kan dia juga bekas pemain lah. Maksudnya kayak dia pakai jersey kan. Dia paling tahu lah ya. Jadi istilahnya paling enggak. Jadi tahu tuh apa yang terbaik buat terbaik, apa yang jadi kebutuhan. Gitu. Jadi nggak kayak kami yang bacot-bacot doang sih. Ya enggak sih. Kalau mereka kan dia kan pemakai gitu ya. Ya itu paling bener gitu sebenarnya. Ya salah satu faktornya kayak gitu sih. Ya boleh. Jadi ternyata guys banyak faktor ya untuk penentuan aparel ya. Jadi nggak cuma ngomongin kualitas dulu, tapi faktor-faktornya ya kompleks dan lengkap gitu ya. Dan kebetulan cocok lah ya. Sementara sejauh ini tuh cocok sama. Tahun ini memang kita masih satu visi lah sama. Boleh. Ini tapi sih kalau ngelihat dari presentasinya kan waktu itu sempat dipakai kan ya satu match ya. Iya, yang merah yang putih ya waktu yang itu. Home, kita home-nya merah. Yang pertandingan pertama memang home ya. Udah dipakai ya memang cakep gitu. Gue sih keren kan. Lebih ya setidaknya ya, sorry. Setidaknya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ini ya begitulah. Gue ngomonginnya konstruksi lah. Kalau ini gue ngomonginnya konstruksi, tapi secara fit oke gitu, dipakai sama pemain siapa tuh yang pemain Brazil tuh? Marquinhos tuh kan keren kan. Nah, ini adalah jersey ya, dia guys. karena Bagus sih. Coba di review, saya nggak ada di sini. Nanti kita review terpisah biar makin jujur ngomongannya. Dan ya jujur gue pribadi sih ngelihat apa yang dibikin Marten sih keren aja dan ya layak gitu dan sangat antusias pada saat Badak Lampung kerjasamanya sama Marten. Kayak pengen tepuk tangan lah gue gitu. Tepuk tangan beneran ya? Tepuk tangan beneran ya. Akhirnya ya. Jadi ayo guys kita hargai ya player isunya udah dijual ya.
Iya, udah. Belinya masih sama, masih di Bukalapak juga Iya, atau gimana? Bukalapak juga, bisa lewat BLFC Store di Instagram. Oh, bisa. BLFC Store. Nah, Nanti kalau gua yang juga nanti lihat ya. nanti pasang ya. Ada. Terus sama direct, nanti bisa sih kita lihat infonya di BLFC Store itu. Dan nanti untuk yang pembelian langsung. Kan ini kan kita kan pandemi nih, tapi kan Badak Lampung kan nggak boleh datang penonton ya. Iya, sayangnya karena pandemi ini ya. Tapi kayak semuanya kan ngerasain hal yang sama. Oke. Tapi nanti datang ada store fisiknya nggak sih, Dep? Itu tadi IG Iya, doang tadi atau? makanya Sun. Jadi sementara ini kita masih bisa sih kalau mau. Kadang kan teman-teman fans tuh pengen aku ambil langsung dong, mau lihat. Nah, kan banyak yang itu begitu. ke office-nya kita, tapi nanti bisa update-nya tuh di Instagram BLFC Store itu. Monggo. Gitu. Yang ini harganya berapa, Dewi? 335. 335. 5.000. Oke. Dan Ini worth it banget loh. Maksudnya gue kayak jualan banget gitu. nggak apa-apa, bener dong. Enggak, Santai maksudnya aja di sini. intinya gini, kalau pasti yang udah kolektor jersey ataupun memang fans klub Indonesia pasti tahu lah rata-rata harga jersey kan. Iya, Itu kayak ini tuh segitulah. sebenarnya rating sama lah kurang lebih harganya. Dengan affordable yang juga, dengan masih average lah ya. dan dengan kualitas yang bagus, jadi kayak ngerasain jadi pemain lah kalau pakai ini. Asik. Ya bener yang presentasinya harus gitu. Tapi pertanyaan gini, Dep, kalau lo bilang tadi ini 335, ada nggak nih rencana ke depannya? Karena kan tadi kita tahu nih, tadi lo sempat cerita tuh, meskipun penjualannya nggak seluar biasa dengan jumlah yang datang di stadion, tapi yang pakai jersey Badak Lampung di stadion banyak. Itu beli di mana? Nah itu. Kalau gua asumsikan mungkin banyak yang melakukan penjiplakan atau KW-KW-nya, dan itu terjadi di mana-mana ya, maksudnya itu terjadi di mana-mana dan menjadi PR buat kita semua untuk mengurangi hal tersebut. Ada nggak ya 300 itu mungkin buat ada beberapa kalangan oke gitu, penggila jersey mau beli, fans yang gila tapi punya kemampuan yang lumayan mungkin mau beli. Ada nggak nih trik-trik khusus buat menumpas atau mengurangi pembajakan yang terjadi ini lo bilang? Nah ya, salah satunya makanya kita akhirnya ngeluarin Tara. Sama Kan? ya, sama. Maksudnya apaan nih? Jadi intinya ya sama banget sih. Ya cuma intinya kita kasih ini harga lebih murah. Ini Oh iya beda. Oh iya guys. tapi kan tetap kelihatannya sama ya. Kelihatannya sama ya. Ini kita bisa bilangnya replika, tapi kita lebih sebutannya supporter version. Karena memang speknya agak berbeda sama beda banget lah. Dari logonya ya. Ini printable, yang ini TPU nih, tebel-tebel gitu. Iya, tapi ini dua-duanya sama-sama keren. Maksudnya kayak mau tahu nggak filosofinya? Wes. Enak nih, ada bocoran. Apa Dep yang bisa diceritain, Dep? Tapi kan di yang review tahun lalu udah pernah bahas kan? Tapi ini kan beda dong. Iya, ini tapi aja udah. Ikoniknya kita tetap masih ada. Sigra. Motif Sigra. Siger. Iya, Siger. Itu kan khas Lampung banget tuh. Ini tuh kayak ini tuh kayak restunya kita lah buat tim kan. Itu tetap masih ada, ikonik banget sih kalau itu. Nah, tahun ini aku pakai yang ini aja. Nah, ini tahun SP-nya ini ya. Iya, ini yang supporter versionnya. Jadi ini harganya lebih murah, tapi lihatnya di BLFC Store ya harganya. BLFC Store. Jadi tunggu tanggal mainnya. Jadi mungkin pada saat video ini keluar mungkin sudah bisa dibeli ya. Kita harapin sudah bisa dibeli ya. Jadi siapapun yang pengen punya bisa main ke BLFC Store. Harganya terjangkau nggak? Terjangkau. Jadi intinya udah bisa ada bocoran harganya belum? Makanya lihat aja dulu ke sana. Siap. Ini nanti nih gue bikin nih IG-nya tuh gue bikin tuh. Nah iya, kalau untuk yang ininya sih ya, di pundak ya. Sebenarnya sama kan yang dipakai tahun lalu sama Bang Spidey. Itu sebenarnya kayak salah satu unsur tapis sih. Tapis? Jadi kan kalau di kota-kota lain kan batik, ya ada juga tenun sih. Nah ini tapis tenun juga sih, kategori tenun. Tenun. Ciri khas kain Lampung tuh tapis. Ini tuh salah satu unsurnya yang kita pasang di jersey gitu. Jadi lebih, karena kita kan laskar samurai. Jadi kayak ini tahun ini makin gagah sih. Mantap. Keren. Dan yang di bawahnya ada juga nih. Nah itu kita aplikasiin ke dasar kain. Jadi kita
kita ya tahun lalu kan kita masih baru lahir, masih polos dong, juga baru lahir ya. Masih baru mencari Masih bayi, kan? mencari arti hidupnya dulu ya. Nah kalau kita udah agak gedean dikit, jadi dikit-dikit kita kasih motif. Tapi kita ya. nggak mau juga terlalu yang full banget sih, jadi lebih ke tetap modern. Lebih eksklusif lah, maksudnya nggak muluk-muluk gambar-gambar semua ditempel di jersey ya, tapi lebih eksklusif. Jadi kalau memang niat juga beli jersinya, nanti gue ada review tersendiri ya Dep ya, gue ada review tersendiri, kita bahas secara detail, mudah-mudahan pas Liga sudah berjalan, sama yang ini juga nanti bisa dibeli. Yang ini tadi 335 dan ini harganya ada deh, ada di situ. Oke, Devi thank you berat nih sudah main di konten pertama gue yang bersama wanita. Wah sih, jadi nanti akan ada wanita-wanita lain. Mudah-mudahan. Tapi kan banyak ya manajemen klub yang ya kan sekarang cewek itu banyak ya, harusnya. Kalau nggak cowok ya cewek kan. Iya sih, cuma 2 pilihannya Iya, ya. makanya. Jadi thank you berat udah main di sini, sudah bisa menjelaskan kenapa dan mengapanya. Mudah-mudahan kita doain Badak Lampung balik lagi ya ke Liga 1. Amin. Penontonnya juga semakin banyak dan yang Jangan lupa ya beli jersey. Jangan lupa juga beli jersinya yang original guys, malu. Jangan lupa ini ada yang murahnya kok. Jadi nggak usah beli yang KW-KW, dan gue sih selalu mengajak fans bola untuk menjadi seorang kolektor yang baru. Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari klubnya sendiri, dari yang lokal dulu, dari Badak Lampung dulu. Kalau kamu orang Lampung, habis itu beli jersey yang lain, kan keren soalnya. Oke, thank you Dev. Kita ketemu lagi guys di video-video yang lain. Bye. Bye.